Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan pemilu dan demokrasi. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP. Inilah yang harus kita pahami bersama terkait dengan terselenggaranya pemilu. Jadi KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang terkait fokus terhadap mengawasi penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bagaimana KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu. Yang pertama, bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu. Demikian pula terhadap Bawaslu. Sebagai badan pengawas pemilihan umum, Bawaslu juga bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu. Sementara yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagaimana ketiga-tiganya ini diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian selanjutnya, ketentuan keanggotaan penyelenggara. Yang pertama adalah KPU. KPU RI terdiri dari 5 orang anggota. Kemudian KPU Provinsi, saya ulangi lagi, untuk KPU RI terdiri dari 7 orang anggota KPU. Kemudian untuk Provinsi terdiri dari 7 orang anggota KPU, atau untuk daerah yang memiliki penduduk yang sesuai ketentuan kurang tidak banyak, ada 5 orang anggota KPU. Sementara untuk kabupaten dan kota, jumlahnya anggota KPU sama, terdiri dari 5 orang, ada yang 3 orang. Sementara untuk di tingkat kecamatan adalah badan ad hoc yang berjumlah PPK tingkat kecamatan adalah 5 orang. Kemudian untuk PPS, panitia pengawas pemilihan atau panitia pemungutan suara di tingkat desa adalah 3 orang. Sementara untuk KPPS itu sebanyak 7 orang. Kemudian juga di Bawaslu sama, untuk anggota Bawaslu RI berjumlah 5 orang, untuk anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 orang, dan untuk Bawaslu Kabupaten Kota ada yang 3 orang dan juga ada yang 5 orang sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk yang ada dalam suatu kabupaten kota. Kemudian untuk penyelenggara tingkat ad hoc atau tingkat bawah, yakni Panwascam, pengawas pemilu kecamatan, sebanyak atau terdiri dari 3 orang,
dan pengawas pemilu desa atau kelurahan adalah 1 orang. Kemudian untuk 1 orang di tingkat lapangan atau PPL, ya, 1 orang. Kemudian untuk PTPS, 1 TPS pengawas di tempat pemungutan suara adalah 1 orang. 1 orang di setiap TPS. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengenalan dan fungsi Bawaslu. Sejarah, fungsi, dan kewenangan Bawaslu serta struktur kelembagaan Bawaslu adalah diatur menurut undang-undang, ya, menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 93 sampai dengan pasal 116 secara detail mengatur tentang tugas pengawas pemilu, kemudian wewenang pengawas pemilu, serta kewajiban pengawas pemilu. Selanjutnya, bahwa Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Kota bertugas, ada 19 poin tugas yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tersebut. Yang pertama adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu, kemudian pencegahan terhadap sengketa proses pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Yang kedua, tugas Bawaslu Kabupaten Kota adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten yang terdiri dari pemutakhiran data pemilih, kemudian penetapan daftar pemilih sementara, kemudian juga mengawasi pelaksanaan daftar pemutakhiran daftar pemilih tetap. Yang ketiga, tugas Bawaslu Kabupaten Kota adalah melakukan pengawasan terhadap pencalonan yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Yang keempat adalah mengawasi penetapan calon anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye di tingkat kabupaten. Dan yang keenam adalah mengawasi pengadaan logistik pemilu dan distribusi pemilu atau pemilihan. Yang keenam, Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pengadaan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. Yang kesembilan, Bawaslu Kabupaten Kota juga mengawasi pergeraan surat suara, kemudian juga berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPK dan hingga sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian juga yang ke-10, Bawaslu mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten dari seluruh kecamatan yang ada dalam satu kabupaten tersebut. Yang ke-11 adalah Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan penghitungan dan pemungutan suara ulang jika itu terjadi dan ada, dan pemilu lanjutan serta pemilu susulan. Yang ke-12, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Yang ke-13, Bawaslu Kabupaten Kota adalah melakukan pencegahan terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten setempat. Serta yang ke-15 adalah
Bawaslu Kabupaten mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ke-15, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan putusan atau putusan di wilayah kabupaten yang terdiri dari misalnya putusan DKPP untuk penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, kemudian yang ketiga mengawasi putusan atau keputusan Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten atau Kota. Kemudian Bawaslu Kabupaten juga mengawasi putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang kelima, Bawaslu Kabupaten juga mengawasi putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur oleh undang-undang. Yang ke-16, Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pengelolaan, pemeliharaan dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-17, Bawaslu mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten. Dan yang ke-18, Bawaslu melakukan pengawasan pemilu di wilayah kabupaten yang ada. Kemudian yang ke-19 adalah Bawaslu melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat Bawaslu, selanjutnya terkait dengan wewenang. Ada beberapa wewenang ya yang dilakukan atau yang menjadi kewenangan Bawaslu, yakni ada 8 wewenang. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Kota adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Yang kedua adalah Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa dan memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten. Yang keempat, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur oleh undang-undang. Yang kelima, Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan yang berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, Bawaslu Kabupaten Kota meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayahnya, di wilayah kabupaten. Yang ketujuh, Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan membentuk Panwaslu Kecamatan atau Panwascam dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwas Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi. Yang kedelapan, Bawaslu melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur. Ya, ini terkait. Selanjutnya adalah kewajiban. Bawaslu Kabupaten Kota tentu punya kewajiban terkait dengan tugas-tugas yang mereka lakukan. Yang pertama adalah kewajiban Bawaslu, satu, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangannya.
Tidak boleh memberikan keberpihakan kepada orang-orang yang berperkara di dalam proses pemilu. Kemudian yang kedua, Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahannya. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, Bawaslu Kabupaten berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Kemudian yang kelima, Bawaslu Kabupaten memiliki kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, Bawaslu Kabupaten punya kewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Dan yang ketujuh, Bawaslu Kabupaten adalah melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, fungsi Bawaslu itu sendiri itu yang dapat kita kenal dengan CAT. C itu cegah, A itu awas, T itu tindak. Yang pertama, melakukan pencegahan, yakni melakukan pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran dalam setiap tahapan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Bawaslu melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu maupun pemilu kepala daerah atau pemilihan. Dan yang ketiga adalah Bawaslu melakukan penindakan, yakni pendidikan terhadap pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Sahabat Bawaslu, fungsi pencegahan Bawaslu tentu dapat kita pilah. Di antaranya adalah pencegahan terhadap cara melakukan pencegahannya. Tentu yang pertama, Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan yang akan terjadi dalam setiap wilayah penyelenggaraan. Wilayah kecamatan, wilayah kabupaten. Yang kedua, fungsi pencegahan dengan berbentuk melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan Bawaslu, sehingga bisa difahami dan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi pencegahan adalah memberikan supervisi dan koordinasi antar lembaga, baik itu lembaga sesama penyelenggara maupun berkoordinasi dengan stakeholder atau lembaga lain dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Dan yang keempat, fungsi pencegahan adalah sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap terselenggaranya pemilu yang akuntabel, pemilu yang menjadi harapan semuanya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, untuk selanjutnya, fungsi pengawasan dalam pemilu tentu juga akan berbeda fungsi pengawasan di dalam pemilihan. Pengawasan di dalam pemilu diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih. Kemudian pengawasan terhadap pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan Bawaslu
melakukan pengawasan terhadap penetapan peserta pemilu. Yang keempat, Bawaslu juga melakukan fungsi pengawasannya terhadap penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil oleh KPU. Kemudian Bawaslu mengawasi proses pencalonan, mengawasi proses kampanye, mengawasi masa tenang, kemudian Bawaslu mengawasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi. Kemudian Bawaslu mengawasi penetapan hasil pemilu. Kemudian Bawaslu yang selanjutnya adalah mengawasi pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPRD hasil pemilu. Adapun fungsi pengawasan di dalam pemilihan sama, namun ini lebih sedikit. Yang pertama adalah mengawasi pemutakhiran data dan daftar pemilih, kemudian mengawasi pendaftaran dan penelitian serta penetapan bakal pasangan calon, kemudian mengawasi kampanye kontestan pilkada, kemudian mengawasi masa tenang terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah mengawasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi pemilu kepala daerah. Kemudian Bawaslu juga mengawasi penetapan calon terpilih di dalam pemilu kepala daerah. Dan yang terakhir sama, yakni Bawaslu mengawasi pengucapan sumpah dan janji calon pilkada, janji calon terpilih di dalam pemilu kepala daerah. Sahabat Bawaslu, untuk selanjutnya yang ketiga adalah fungsi penindakan. Bawaslu tentu menjalankan fungsi sebagai penindakan terkait dengan pelanggaran administrasi, yang mana penanganannya adalah oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua, Bawaslu melakukan fungsi penindakan terkait dengan pelanggaran pidana yang diproses melalui Gakumdu penegakan hukum terpadu dari tripartit kelembagaan, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kemudian fungsi penindakan Bawaslu adalah terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU dan jajarannya ke bawah, dan jajarannya terkait dengan putusan DKPP. Kemudian yang keempat adalah fungsi penindakan Bawaslu melakukan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Tentu ini diputuskan oleh Bawaslu yang direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang. Serta yang kelima, fungsi penindakan adalah terkait dengan sengketa proses. Sengketa proses ini tentu hasil adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan proses-proses sengketa antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pendidikan politik kepada kita terkait dengan pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dapat kita terima dan kita melek politik. Sekali lagi, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.